Baca. Baik, kita baca covernya dulu. Ini buku ini ditulis oleh Ustaz Salahuddin Abu Faiz. Ini guru saya dulu, Mukhtarot, guru bahasa Arab, guru nahwu di Furqan dulu ya, guru dasar. Adapun guru yang lanjutan ada sendiri. Dan beliau ini Masya Allah penjelasannya sangat lugas, jelas, sehingga mudah dipahami. Judulnya adalah Ta'silu al-Lughatil Arabiyyah. Ta'sil itu dari kata hamzah, shad, lam, pokok. Jadi ta'sil itu maksudnya apa ya? Kalau bahasa kita itu pendasaran gitu ya. Pembahasan yang langsung inti penguatan ya, ta'sil al-lughatil arabiyyah ya. Bahasa Arab dasar, nah dasar, gampangnya dasar ya. Dan yang dasar itulah nanti baru setelah pondasi, dasar itu pondasi, baru ada bangunan. Tanpa ada pondasi, maka bangunan tersebut akan runtuh. Maka sangat penting mempelajari ta'sil dasar, yang mana dasar ini biasanya diabaikan, diremehkan oleh sebagian tulab. Padahal dari dasar inilah nanti selanjutnya itu akan dibangun. Kemudian di belakang buku ini, bagian paling belakang itu ada kamus ringan. Ini untuk menambah kosakata, mufradat, bisa dihafalkan nanti, atau kita bikin PR ya. Kita bikin PR menghafal mufradat, menghafalkan arti bahasa Arab. Mungkin satu pertemuan nanti menghafalkan ya, 10 huruf dah. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Cuma punya nanti lah ya. Satu hurufnya berapa ini? 5. Nah, nanti ini yang tuh penerapan i'rabnya sudah gundulan ya, sudah gundulan. Nah, ini gundulan. Gampang kok. Kayaknya aja gundul. Gampang. Oh iya. Ahli. Apa TK ya? Kemudian yang satunya ini kitab At-Tasrif lil Mubtadi'in. Kitab tasrif untuk pemula. Mubtadi'in itu pemula. Dari kata mubtadi. Kalau mubtadi'in orang-orang pemula, banyak berarti. Jama' plural. Bukan mubtadi' ya. Bukan pakai ain, bukan mubtadi' ahli bid'ah. Kalau mubtadi pakai hamzah apa? Ini dal berarti. Dal ya, mubtadi. Kalau pakai hamzah artinya apa? Pemula, baru belajar. Kalau mubtadi' ahli bid'ah. Nanti Itu beda makna. Baik. Ini untuk marhalah mutawassithah. Jadi kita ini sedang belajar ya selevel dengan SMP. Ini seragam putih biru. Ya masalah. Ini Ini ibarat gini. Kalau kita dulu belajar, setelah saya di pondok ya, setelah belajar mukhtarat, kemudian mulakhos, lanjutannya ada namanya kitab itu Qatur Nada. Lanjutannya lagi ditulis oleh Ibnu Hisham. Qatur Nada ini level pemula di zaman beliau, tapi dipakai di Al-Furqan di lanjutan gitu. Setelah kitab ini, lanjut ini, baru Qatur Nada. Itu pun susah. Kita merasa susah. Nah, sama kita ini anggap saja ya,
mengikuti seperti tadi faktor nada pada zaman kita sekarang ini. Usia segini belajar usia SMP, nggak masalah. Kalau timbang belas tak belajar udah. Nah, iya. Nah, tasrif nanti gini, model-modelnya gini-gini. Insyaallah kita baca nanti. Tapi untuk metodenya gimana ya? Ini kan ada 2 buku ya. Iya. Ada 2 buku, dan di buku yang nahwu kita sebut ini nahwu sorof ya. Kalau ini tasrif. Ini buku nahwu sorof. Nahwu sorof ini kalau melihat di daftar isi, Pertemuan nah pertemuan pertama, kedua, ketiga ini enggak kita pakai ya. itu enggak. Karena ini hanya 16 pertemuan, atau nggak mungkin bisa selesai 16 pertemuan. Wis, Nggak mungkin bisa selesai. satu Contoh misalnya, tadi saya lihat sekilas di pembahasan, ya ini halaman 69. Saya lihat sekilas tadi halaman 69, pertemuan ke-14. Itu materinya membahas mansubat. Ya. Ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, nggak mungkin dibahas satu pertemuan. Paling tidak satu materi ini maf'ul bih saja itu dibahas satu pertemuan. Nggak mungkin satu pertemuan 5 pembahasannya. iya. Ini judulnya aja dulu, pertemuan Iya. ke-14. Namanya juga diringkas. Jadi nggak mungkin. Ranutut, Tapi urut ya. UTE ranutut, terlalu Iya. ribet nanti. Tapi urut ya Ustaz, dari pertemuan 1 juga. Urut. Sama pertemuan 1 hari urus satu. Tetap jangan ya, nggak bagus. Kalau sekalian langsung dapat banyak itu nggak bagus. Dikit-dikit menguasai. Dikit-dikit, betul dikit-dikit. Nggak bisa. Kalau terlalu banyak, pengalaman saya dulu ketika daurah itu kurang bagus. Daurah bahasa Arab sebulan habis. Itu kurang bagus. Malah nggak nyantol sama sekali. Sebulan habis. Ya, di halakos saja, itu bisa. Halakos. Tapi ketika lepas dari halakos susah, pada hilang semua. Kita baca. Jadi nanti kayaknya sebulan bisa 3 kali ya, atau 2 kali gitu ya, paling enggak. 3. Oke, 3 kali berarti tahsinnya Oh iya, tas ini sekali ya. Tas ini yang Kasihnya sekali buka biasanya. Itu Ustaz. Ya. Karena itu mungkin tanya Pak Antoni itu kemarin tuh lupa mau tanya ke waktu rumahnya Pak Antoni. Nah. Nah, maksudnya kita itu kan rencananya itu sebulan 3 kali saja. Nah, kita tidak bisa itu pas kita habis malam ke sore. Nah, rencananya itu di matchkan sama Pak grupnya Antoni. Pak Antoni. Sebenarnya Pak Antoni kemarin itu kan sebulan sekali biasanya, di pekan yang terakhir Oh gini. itu WA saya nggak bisa. Ini maju Akhirnya mundur. akhirnya pekan depannya lagi di WA saya nggak enak gitu loh habis. Tapi kalau anak niteni punya Pak Antoni Ustaz, setiap kita masuk sore ke pagi Ustaz. Keberapa itu? Pekan keberapa itu berarti? Udah ada pekan Ustaz. Pokoknya 3 minggu sekali Pak Antoni itu Ustaz. Anak itu niteni Ustaz. Makanya anak yang 3 pernah pekan. Itu kan hari sekarang, sore ke pagi kan sekarang. Tadi sore ke pagi. biasanya gitu biasanya. Mungkin karena kemarin mundur, mungkin Pak Antoni juga mundur lagi ya. Allah alam ya, karena wis pokoknya itu Pak Antoni. biasanya itu WA-nya itu hari WA. Jumat biasanya gitu. PLN saja Pak Antoni. Pak Antoni itu. Enggak. Banyak orang PLN. Nanti apa ya? Ya mohon maaf kalau Pak Antoni minta, mungkin nanti saya juga nolak gitu. Jadi saya dahulukan Pak Antoni, ya kan. Itu kan 3 kali ya. Kalau bisa diatur di waktu yang lain monggo. Nah, makanya nanti besok kalau punya Pak Antoni, karena tak unding sama Pak Antoni, biar
Oh Ini iya, punya boleh, kita boleh, itu pas boleh. Pak Antoni taklim. Boleh, boleh. Boleh. Kalau antum tahu nomornya ya? Tahu nomornya kan ya di grup? Tahu ya. Ada untuk tulis aja. Bisa. Baik. Kita pakai ini maunya tuh gimana nih? Satu pertemuan berapa jam? Untuk ini misalnya. Nah, minimal enggak? Minimal 1 jam. Minimal enggak, idealnya tuh minta berapa? 1 jam aja untuk ini bahasa Arab aja. Berarti kita bagi 2 gitu. Oh, Ini setengah jam. Ini setengah jam. Kayak itu cukup nggak sih? Setengah jam. Ya punya otomatis lebih ini 1,5 paling enggak. Atau satu jam, setengah jam. bisa. Yes. ini 1,5 jam. Ini 1 jam. Ini setengah jam. Nah, cuma takutnya hang. Ya. Yes, ya. Kuat ya. 1,5 jam. Kalau kan ini tuh banyak praktek gitu pas gitu. Ini banyak menghafal. Oh, kayak praktek menghafal. Menghafalnya gampang. Jadi jangan antum menghafal bahasa Arab. Pikiran mulai Ustaz. Contoh gini, tasrif itu gini. Dia itu timbangan. Mizan timbang. Contoh misalnya yang dihafal cuma satu. Fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu. Fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nanti kata yang sama wazan, jadi harokatnya letaknya a i u nya itu sama. Misalnya kata nasoro, tadi fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nasoro yansuru nasron, fa'ilun nasirun berarti maf'ulun mansurun, uf'ul unsur, la taf'ul la tansur, maf'alun mansurun, mif'alun minsurun sama. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Kata bayak tubuh sama. Kata bayak tubuh katban, kata bayak tubuh kitabatan katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun. Itu aja. Jadi cuma timbangan. Nanti ada lagi bab kedua, fa'ala yaf'ilu. Tadi kan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu fa'ala. Gampang. Pokoknya antum ada merubah image dulu. 9 ya. Iya. Jadi merubah dulu. Yang penting antum merubah dulu. Framing ya. Framing antum dirubah. Bahasa Arab yang susah itu gampang. Gampang. Kalau kita mau terjun dan serius itu gampang. Ingat ya, serius. Dan jangan mudah putus asa, ini kunci juga. Jangan mudah putus asa. Dulu saya di pondok itu juga sempat menyerah ya. Karena sudah 3 bulan di pondok gak pulang-pulang. Dan tiap hari dengerin bahasa Arab, tiap hari pagi sore. Tapi masih belum bisa baca kitab. Bulan ya, tiap hari belajar 3 bulan pagi sore. Akhirnya saya merasa kok belum bisa apa-apa ya. Alhamdulillah saya itu sabar ya, itu sabar. Saya ini aja, saya jalani rutinitasnya itu saya jalani. Ya. Alhamdulillah lama-lama bisa baca kitab gitu. Tentunya proses, awalnya baca kitab salah-salah. Lama-lama kalau saya lihat buku saya di awal-awal masuk itu lengkap harokatnya. Misalnya baca bahasa Arab saya lengkapi fathahnya, kasrohnya, umpamanya. Lama-lama ya dikit-dikit hilang, lama-lama tambah hilang semuanya. Nah, jadi proses, butuh proses. Itu baru sabar. Tidak bisa instan. Baik, kita buka itu ya. Dibaca. Abdullah baca. Muqaddimah. Kalau baca buku itu, buku apapun. Ini tips ya dari para ulama. Kalau buka buku, beli buku atau punya buku, itu baca daftar isi dulu. Ya, daftar isi, nanti baca sendiri. Ya. Daftar isi, kemudian baca muqaddimah.
Karena mukaddimah itu biasanya diabaikan, ya. Diabaikan. Mukaddimah langsung aja isi. Padahal mukaddimah itu biasanya menjelaskan tentang metode penulis untuk memahami buku ini, untuk menjelaskan buku ini, ya. Kemudian misalnya menjelaskan kenapa ditulis di sebab ditulisnya buku ini, ya, itu penting diketahui. Cara memahami bagaimana itu penting, ya. Baca Allah. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi penutup akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa syariat mulia kepada seluruh alam. Tidak ada kata yang lebih patut untuk kita ucapkan kecuali ucapan syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan itulah kami dapat kembali hadirkan kepada para penuntut ilmu semuanya secuil ilmu dari lautan ilmunya para ulama. Buku kecil yang ada di tangan pembaca ini adalah sebuah rangkuman dari ilmu dasar dari bahasa Arab. Dan kami banyak mengambil faedah dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah karya Syekhuna wa Waliduna Aunur Rafiq bin Gufron LC. Sebuah kitab yang sangat bagus dan telah terbukti membawa keberkahan bagi para santri pondok. Adapun buku ini kami berharap juga bisa dipelajari dan diambil faedahnya meskipun oleh non santri. Orientasi dari mempelajari ilmu ini adalah seorang thalib dapat membaca kitab-kitab berbahasa Arab dengan benar, sekalipun tidak berharokat sesuai aturan dan kaidah yang telah berlaku dalam tata bahasa Arab. Dan sungguh sangat mustahil seorang dapat menguasai bahasa Arab kecuali ia harus melalui ilmu ini. Dan hal ini akan dapat dirasakan bagi siapa saja yang telah mempraktekannya. Akhirnya, semoga sedikit apa yang bisa kami hadirkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simpanan amalan kebaikan yang akan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Sekarang kata pengantar Mas Joko. Ini Abu Baidah, ya, Ustaz Abu Baidah, kata pengantar, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sesungguhnya bahasa Arab ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tatkala Allah memilihnya sebagai bahasa kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wala in tabaqta ahwa'ahum ba'dama kayak enak. Ya, bisa ba'da aja. Ya. Nah, bas. Kan bukan tahsin kita ini. Iya. Tidak jarno ya. Terus Wala ini tabakta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilmi. Bingung. Langsung aja malaka. Iya. Malaka Ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi wala waqa. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihil ruhul نزل به الروح الأمين روح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين
bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ahmad bin Faris, seorang pakar bahasa, mengomentari ayat mulia ini. Tatkala Allah Azza wa Jalla mengkhususkan bahasa Arab sebagai penjelasan wahyunya, maka itu artinya bahwa seluruh bahasa selainnya dibawa kedudukan bahasa Arab. Oleh karena syarat yang mulia ini sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, sedangkan keduanya ditulis dengan bahasa Arab, maka sudah semestinya bagi kita untuk mempelajarinya. Siddiq Hasan Khan mengatakan mempelajari bahasa Arab adalah kebutuhan mendesak. Siddiq Hasan Khan siapa? Ini ulama dari India. Khan itu kan Han Salman Khan ya, Shahrukh Khan ya. Siddiq Hasan Khan gitu ya, Khan. Apa kitab beliau dulu dipelajari di Al-Furqan ini, kitab fikih. Saya lupa judulnya. Saya nggak belajar ini dulu. Kelas saya belajar ini. Kan setiap tahun biasanya diganti kurikulum. Siddiq Hasan Khan, Shahrukh Khan. Siapa yang Islam itu? Salman Khan ya? Oh, Islam mereka itu. Atau yang Islam? Zakir Naik India ya. Baca. Siddiq Hasan Khan mengatakan mempelajari bahasa Arab adalah kebutuhan mendesak bagi ahli syariat, sebab sumber-sumber hukum syariat diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan keduanya ditulis dengan bahasa Arab. Demikian juga para penukil Al-Quran dan hadis dari kalangan sahabat dan tabi'in, serta kitab-kitab ulama yang menjelaskan Al-Quran dan hadis, semuanya ditulis dengan bahasa Arab. Maka merupakan kewajiban bagi seorang yang ingin mengarungi ilmu syariat untuk bersemangat mempelajari bahasa Arab, sebab bagaimana mungkin dia akan memahami agama ini dengan baik jika tidak mengetahui bahasa Arab. Dahulu dikatakan oleh para ulama, sarana tergantung kepada tujuannya. Baik. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang bisa paham Al-Quran, bisa paham hadis ya. Kecuali dia paham bahasa Arab. Kalau pengalaman saya, kadang juga manfaatnya itu bisa kita rasakan ketika membaca kitab terjemah, buku terjemah. Saya itu mengajar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, Imam Nawawi. Saya punya buku terjemahan At-Tibyan itu 2 buku, cetakan Aqwam sama cetakan Al-Fawaid. Itu saya punya kitab aslinya. Apa ya? Terjemahan dari dua buku ini itu berbeda jauh terjemahannya. Berbeda jauh terjemahan. Dan juga yang saya terjemahkan juga berbeda dengan buku ini. Pemahaman saya. Berarti penerjemah itu menerjemahkan sesuai dengan apa yang dia pahami begitu. Nggak mesti harus itu terjemahannya gitu. Buktinya 2 buku terjemahan beda terjemahannya jauh. Sama saya sendiri pun jauh ya, beda juga gitu. Akhirnya yang saya jelaskan ya yang saya pahami, nggak cocok dengan itu saya. Mereka aja saya nggak cocok kan gitu. Nggak bisa bahasa Arab enak gitu. Nggak langsung tergantung dengan terjemahan. Seandainya buku terjemahan pun kalau kita baca apa namanya, bisa kita cek dulu kalau mau nukil misalnya, nggak anggar nukil lah ya. Sebagaimana yang apa namanya semangat dalam menyebar dakwah, pakai poster-poster misalnya, pinter bikin poster semangat dakwah, cuma terjemahan gitu, cuma terjemahan. Ada terjemahan yang fatal ketika menerjemahkan surah Maryam, tafsir surah Maryam dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir itu dijelaskan bahwasanya kebiasaan orang-orang munafik itu
adalah minum qahwah. Ishrabuna qahwah. Kopi. Bukan. Bentar ya. Na'am qahwah ya, ingat saya. Qahwah. Padahal qahwah itu apa gitu? Kalau kita kan kopi ya. Kopi, ya kan? Iya. Berarti orang-orang pencinta kopi itu Munafik gitu. ya. Nah, kalau padahal qahwa itu dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan khamr. Khamr. Saya dulu cari gimana lupa saya. Khamr. Jadi maknanya itu khamr, bukan qahwa kopi. Nah, ini bahaya mentafsirkan. Apa namanya? Menerjemahkan. Ya. Jadi poster itu sudah jadi poster. Di antara ciri-ciri orang munafik itu adalah minum kopi, suka kopi gitu. Diterjemahnya kitabnya Mutasir itu apa juga kopi? Enggak, nukil gitu aja beliau. Enggak. Jadi kayak lah, Enggak ada penjelasan dari Ibnu Katsir, enggak ada. Menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kopi. Gitu loh. Padahal makna lain ada. Khamr. Kan kopi halal kan. Halal. Dan masa iya ada kopi sama Nabi gitu. belum sampai ke sana belum perjalanan saya. Baik. Nah, tadi saya cari Siddiq Hasan Khan. Jadi beliau itu termasuk, ternyata masya Allah ya, beliau itu Untuk terjemahan itu Al-Quran. nasabnya itu bersambung sampai Al Imam Husain. Al Imam Husain, cucunya Ali bin Thalib. Baik berarti ya. Apa? Memang ya, sampai Imam Al Husain, cucu terkecil Ali bin Abi Thalib. Kok cucu terkecil? Anak. Ini salah ini berarti ini. Alubet berarti. Di Berlhi, mana Berlhi? Di Bhopal. Ya, kalau nggak salah India man, saya ragu-ragu tak cari itu. Beliau ini lahir di Berlhi. Berlhi. Di mana Berlhi ini? Si. Apa? Berlin. Kinauji. Ya Allah alam ya. Khon itu biasanya Seingat saya Khon ini nama daerahnya biasanya. Khon itu biasanya kalau mungkin ya Allah biasanya alam. belakangnya itu daerah asal. Lahirnya, tempat lahir Siddiq Hasan Khan. Apa daerah kan disebut ya. Dan kasih gaji. Iya, Pak. Kan dulu. Ya, itu aku Hudzaifah. Iya, Sidoarjo. Apa sih tadi? Sidoarjo. Iya dah. Iya. Baik, langsung Iya ya. Sidoarjo itu. Baik, baca lagi Mas Imam. Dan perlu diketahui bersama bahwa ilmu syar'i pasti bergantung kepada bahasa Arab, baik ilmu akidah, fikih, hadis dan sebagainya. As-Suyuti berkata, ilmu hadis dan bahasa adalah dua saudara yang keluar dari satu lembah. Saleh Abu Amr berkata, saya semenjak 30 tahun lamanya berfatwa kepada manusia dalam masalah fikih dari kitab Sibawai, pakar bahasa Arab. si bawah ini perlu antum Sibawai. ingat-ingat ya, si bawah itu
seorang ulama Pakar. dari dikatakan pakar. pencetus mazhab Basrah. Jadi kalau dari Basrah itu ada Sibawai, kalau dari Kufah ada Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai. Bukan si pitung, si apa, si Bawai bukan. Ini satu kesatuan Sibawai. Namanya bukan Sibawai sebenarnya. 5 huruf. Saya lupa nama aslinya. Sibawai itu julukan. Kalau nggak salah itu bahasa Persia, orang Persia ya, asalnya orang Persia. Ini metodenya ya. Apa itu? Menciptakan metodenya. Maksudnya gimana? Nama pencetus apa tadi? Tadi Bukan, tadi- Sibawai itu nama orang, nama julukan, ya, julukan. Tadi kan Ustaz bilangnya kan yang menciptakan metode. Iya, Asal. istilahnya Metode Basra. Basrah ya. Jadi Belajar. ilmu nahwu itu banyak khilaf sebenarnya, bukan hanya lempeng aja nggak ada khilaf, banyak khilaf. Nggak hanya fikih yang banyak khilaf, ilmu nahwu itu banyak khilaf. Dan mazhab Basrah yang terkenal ya mazhab Basrah dengan mazhab Kufah. Kufah Irak ya. Nah, Irak. Nah, Imam Kisai bahkan disebutkan penyebab wafatnya Sibawai itu gara-gara kalah debat sama Imam Kisai. Ya, saking kagetnya kemudian beliau wafat. Padahal yang menang sebenarnya Sibawai yang benar. Jadi membawa hakim dari Arabi, dari orang-orang Badui. Jadi bahasa Arab itu yang membawa bahasa yang murni. Ya, pada waktu itu adalah orang-orang Badui. Justru orang Badui saja. Iya, ya sampai sekarang ini yang jaga bahasa itu kan Badui. Kenapa? Bahasanya asli masih. Kalau di kota kan banyak pendatang. Orang haji, umroh gitu ya. Banyak orang pendatang kan di kota-kota. Tapi kalau di pinggir-pinggiran, di gunung-gunung, siapa yang mau ke sana? Kalau nggak orang asli situ, orang pedalaman. Ya, sehingga jadi hakim yang dimenangkan itu Imam Kisai. Ya. Wallahu a'lam. Itu penyebab dari riwayat seperti itu sih. Sibawai wafat. Artinya kalau nggak salah Sibawai itu si pipi merah atau aroma apel gitu loh, saya lupa. Antara itu bahasa Persia. Dibunuh atau? Mati kaget. Enggak, karena kalah debat. Bisa. Tak heran-heran mungkin. Kaget. Kaget. Nah, kaget. Baik, silakan baca lagi. Maka hendaknya bagi kita semua untuk mencintai bahasa Arab dan semangat untuk mempelajarinya, karena itu adalah tanda keimanan seorang. Dan jangan sampai sekali-kali kita menghina bahasa Arab dengan menganggapnya bahasa terbelakang, kuno, ketinggalan zaman, dan sebagainya. Karena pada zaman sekarang ini muncul beberapa kalangan yang begitu cinta dan bersemangat belajar bahasa Inggris daripada mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu bahasa yang terkaya. Ya, bahasa yang paling kaya bahasa Arab. Ya, bisa katanya. Kosakatanya, kemudian satu makna tapi beda pemakaian. Ja'a dengan ata sama-sama datang. Tala dengan qoro'a sama-sama membaca. Tapi kalau ingin didalami lagi, ya, pemakaiannya itu masing-masing. Ya, masing-masing. Khosyah dengan khauf, sama-sama takut. Tapi penggunaannya masing-masing. Khosyah dengan khauf. Secara umum sama maknanya. Tapi secara pendalaman lagi khusus itu bisa digunakan khusus. Khosyah itu takut yang dibarengi dengan pengagungan, ketakutan yang betul-betul takut ya, sesuatu yang ada di atasnya, jangan khosyah kepada Allah ya. Kalau khauf ya takut sama singa, nggak ada takut sama singa khosyah, bukan khaufa sama-sama takut ya kan. Kalau kita kan takut takut sama singa, takut kepada Allah sama ya kan? Itu kalau untuk
datang kelas. Kenapa? Khauf itu untuk Enggaknya itu pokoknya dia takut apa? Takut sama istrinya ya itu termasuk juga. Ini kok singa. Baik. Jadi paling luas ya, bahasa Arab itu paling luas. Ada di YouTube itu seorang ahli bahasa Arab. Memang beliau membahas di acara televisi gitu ya, taruh YouTube. Membahas perbedaan-perbedaan dalam bahasa Arab. 3 kata masing-masing penggunaannya beda. Tapi secara umum, secara ini inti sama, tapi secara pendalaman beda makna. Fuad sama qalbun. Fuad itu hati, qalbun hati. Buat hati. La tas'al apa gimana? La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fuad di sini apa? Ada pendalamannya. Sehingga ada kitab yang membahas tentang itu khusus. Al-furuq al-lughawi. Al-furuq al-lughawi, perbedaan-perbedaan bahasa. Sangat dalam banget bahasa Arab. Enggak akan ada habisnya. Begitu ya. Maka sangat keliru sekali orang yang menganggap kuno ya bahasa Arab. Siapa yang bisa menandingi bahasa Arab? Enggak ada yang bisa. Bahasa Indonesia ya jauh sekali, sama bahasa Jawa saya kalah. Iya. Kemunduran truk nggak bisa. Ya. Bahasa Jawa luas. Logur, nelepok, tiba, jelumuk, losor kan beda-beda. Beda-beda. Kalau bahasa Indonesia jatuh gitu aja sih. Kawan. Nah ini sederhana sih, ini aja sih secara satu kata itu jatuh. Nah, bahasa Arab nggak cuma ini aja, banyak seperti ini, model-model seperti ini. Sehingga terkadang menerjemahkan itu satu kata dalam bahasa Arab itu nggak bisa letterlek seperti itu, harus dijelaskan jadi kalimat ketika menerjemahkan. Ketika menjelaskan di hadapan jamaah diterjemahkan dengan panjang, nggak bisa, nggak paham mereka. Al-Quran berkata itu kok gitu ya. Nah tuh lihat ini aja inti apa namanya simpelnya itu Quran berkata itu atau lihat itu. Satu kata tapi ternyata Banyak bisa panjang iya benar. kucil tulisannya gitu. Iya. Baik, baca lagi Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi berkata, barang siapa membenci bahasa Arab maka kebenciannya akan mengantarkannya untuk membenci Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan semua itu adalah kekufuran yang nyata dan kesengsaraan yang abadi. Kita memohon ampunan kepada Allah. Maka baik, kalau membenci bahasa Arabnya sih nggak sampai kafir ya. Tapi kalau mengantarkan ya, sampai benci, awalnya benci bahasa Arab, kemudian bertahap, kemudian membenci apa? Sunnah, memuji Al-Quran. Maka kebenciannya itu adalah menyebabkan dia murtad, ya, keluar dari Islam, kufur. Nah, lanjut. maka berhati-hatilah dari propaganda untuk membenci Arab dan bahasa Arab. Nah Karena ini sekarang pada- iya kan di Indonesia kan gitu sudah mulai muncul itu dikit-dikit Arab kan gitu. Nah ini bahaya. Terus karena pada hakikatnya mereka sedang melancarkan serangan untuk membenci Islam. Adapun setelah itu sesungguhnya kitab Muqtarad Qawaid Lugha Al-Arabiyah karya Syekhuna wa Waliduna Karim Aun Rafiq bin Ghufran Al-Hamdani, semoga Allah menjaganya dan memanjangkan umurnya dalam ketaatan, termasuk kitab panduan yang berbarokah dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab sehingga menjadi jembatan untuk bisa membaca kitab-kitab ulama yang berbahasa Arab baik di bidang tafsir, hadis, akidah dan lain sebagainya. ya, termasuk saya ini ya, alhamdulillah dengan wasilah memakai kitab Muqtarad ya, bisa membaca kitab yang luar biasa ya, pahala beliau dari tahun ke tahun ribuan santri ya kan mempelajari buku tersebut Muqtarad ini tanda bahwasanya kitab ini ditulis dengan rasa ikhlas ya kepada Allah.
para ulama begitu. Kalau ada kitab yang diterima di masyarakat, ya, kemudian banyak yang mengambil manfaat darinya, itu tanda penulisnya menulis dengan ikhlas. Tanda, ya. Bukan berarti yang nggak rame, nggak ikhlas, nggak gitu. Tapi yang diterima itu menjadi tanda keikhlasan. Dan nggak jamin juga yang banyak dipakai itu mesti diterima ikhlas dari sisi Allah. Belum tentu juga sih. Ini sebagai satu tanda saja. Karena ada kitab berbahasa Arab yang membahas tentang ilmu nahwu, tapi penulisnya non muslim dan meninggal dalam keadaan non muslim. kok bisa? Yang pecinta bahasa. Niatnya Niatnya apa? Nah, ya cinta bahasa. Pecinta bahasa. Pecinta Cinta bahasa. bahasa. Kan ono gak Dan beriman. buku tersebut dia dicetak di percetakan Arab. Dan percetakan yang besar. tapi isinya Terkenal. juga benar Ustaz. Iya jelas. Nah, tapi ada yang mengkritik. Ya, saya pernah baca itu sebagian contoh-contohnya itu dia sedikit ada arah ke sana, arah menghina Islam. Contoh yang mirip-mirip biasa contohkan, saya lupa contoh aslinya. Ya, misalnya Umar pakai nama Islam, 6 sahabat pakai. Umar membunuh gitu. Pokoknya jelek-jelek pokoknya. Oh, Yang buruk-buruk di- di ini. Tapi pakai nama sahabat. Sahabat. Nah, kayak gitu. Ada indikasi-indikasi ke sana. Ya, tapi masih dugaan. Masih dugaan. Sifatnya dugaan. Karena secara contoh ya bisa gitu, secara contoh bisa. Baik. Lanjut. Kitab ini menjadi kitab panduan sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Furqan hingga sekarang. Bahkan banyak diajarkan di lembaga pendidikan, pesantren, majelis taklim dan sebagainya. Sampai-sampai dulu ketika saya masih belajar di Saudi, ada beberapa kelompok belajar bahasa Arab mengkaji buku ini. Baca Mas Hendra. Beda. Apa beda ini? Sungguh betapa banyak manfaat kitab tersebut. Betapa banyak para penuntut ilmu yang mempelajarinya. Betapa banyak para ustadz dan dai yang mengajarkannya. Betapa banyak lembaga pendidikan, pesantren, majelis taklim yang menjadikannya sebagai muqarrar atau buku panduan dalam belajar. Namun buku tersebut masih membutuhkan penjelasan tambahan yang menyingkap beberapa kalimatnya yang masih global, khususnya bagi mereka yang tidak menimba ilmu secara langsung kepada seorang guru yang pernah talaki secara langsung di Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Nah, alhamdulillah ya. Makanya kenapa kok saya lebih memilih buku bahasa Arab atau nahwu yang masih ada kaitannya dengan Ma'had Al-Furqan, karena sistemnya segitu-gitu sama. Gurunya ke muridnya. Buku ini pun sistemnya mirip-mirip dengan Mukhtarat. Ya, karena beliau juga pengajar di sana. Sejak saya di sana sudah sebelum jauh-jauh hari sudah jadi guru di sana. Mirip-mirip dengan Mukhtarat. Oh, tapi dulu belum ada di sana. Waktu Ustaz Belum. Waktu ini dipermudah lagi begitu. Ya, untuk lebih pemula lagi. 2019 berarti. Ya, termasuk sistem yang 14 Maret. diajarkan oleh Ustadz Anwar Rafiq itu, misalnya ya, bertanya dengan mengajukan pilihan yang tidak ada jawabannya. Ini apa ini? Atau jawab ini? Padahal nggak ada di situ yang benar. Nah, jebakan-jebakan ini salah satu metode pengajaran buku ini seperti ini. Dulu Ustaz Al sendiri tadi yang ngajar. Kalau Ustadz Al itu ketika daurah sih, ketika ini aja apa namanya istilahnya itu, apa namanya, latihan yang mengajarkan teori Ustadz yang lain, beliau cuma seleksi apa yang seleksi apa sih, ngetes pemahaman ini, kita tanya satu-satu pas daurah aja. Beliau bukan mengajar Mukhtarat lagi, murid-muridnya yang ngajar. Dan muridnya pun
turun menurun kan cara pengajarannya pasti seperti itu. Jadi sini dijelaskan guru yang pernah talakti secara langsung di mata. Nah, bawahnya. Nah, di hadapan pembaca sekarang adalah buku karya sahabat karib kami Al Ustadz Al Fadil Abu Faiz Sholahuddin. Semoga Allah membimbingnya, berjudul Kitab Tahsil Lugha yang yang merupakan sebuah karya hasil pengalaman panjangnya berinteraksi dengan buku Mu'tarad dengan mengajarkannya di kelas dan daurah bahasa Arab selama bertahun-tahun yang diselenggarakan di Ma'had Al-Furqan. Maka kami menasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk mengambil faedah dari buku ini untuk mempermudah memahami kitab fenomenal Mu'tarad yang merupakan intisari kaidah-kaidah bahasa Arab. Akhirnya kami berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan buku ini berbarokah dan bermanfaat sebagaimana buku aslinya yaitu Mu'tarad. Sebagaimana kami berdoa semoga Allah memberikan pahala kepada penulisnya, pembacanya, pemberi pengantarnya, pencetaknya, dan setiap yang berpartisipasi dalam menyebarkannya. Oke. Jadi semuanya kita doakan oleh beliau, baik yang menulis, kemudian yang mencetaknya, membacanya, atau yang belajar ini, dan juga yang mengajar. Masya Allah. Ini mukadimah dan kata pengantar dalam buku ini. Untuk target belajar kita baca juga. Target belajar buku panduan berbahasa Arab dasar ini adalah berisi kaidah-kaidah dasar dalam pelajaran bahasa Arab. Ini mesti kita baca sedikit. Khususnya Buku panduan bahasa Arab dasar ini adalah berisi kaidah-kaidah dasar dalam pelajaran bahasa Arab, khususnya dalam mata pelajaran ilmu nahwu, di mana seorang pelajar mustahil akan bisa membaca dan memahami kitab-kitab para ulama serta kitab-kitab klasik, kitab unggul tanpa harokat, kecuali harus memahami kaidah-kaidah tersebut. Di antara keistimewaan kitab ini adalah dilengkapi dengan standar visi dan target mencapai materi pada setiap pertemuannya. Berikut ini adalah standar pencapaian materi dalam setiap pertemuannya. Pertemuan ke-1, materi 1, pembagian kata, isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini mungkin nanti antum masih banyak yang belum faham ya, istilah-istilah ya, nggak apa, untuk pengenalan dulu, paling enggak pernah dengar dulu. Nah, baca lagi. 2, isim ditinjau dari penyusun huruf akhirnya. Target materi 1, mengetahui perbedaan isim, fiil, dan huruf secara umum. 2, mengetahui pembagian isim ditinjau dari penyusun huruf akhirnya beserta contoh-contohnya. Pertemuan kedua, materi 1, isim ditinjau dari penunjukan jenisnya. Target materi 1, mengetahui perbedaan isim mu'annas dan mudzakkar dan contoh-contohnya. Mu'annas ya, mudzakkar lagi perempuan. Terus yang kedua, 2, mengetahui pembagian isim mu'annas dan mudzakkar. Pertemuan ketiga, materi 1, isim ditinjau dari jumlah bendanya. Target materi 1, mengetahui perbedaan isim mufrad, mustanna, itu salah itu. Itu salah. Harusnya t dulu baru s, musanna. oh musanna, Musan pakai sa ya. Musanna. Apalagi nih? Tadi muannas, sekarang musanna. Enggak benar tadi. Tadi muannas. Salah juga itu. Yang muannas tadi t dulu, ts ya. Yang atas tadi ts. Muannas. Baik. musannah dan jamak berserta contohnya. 2, dapat menyusun isim di rumahnya. musannah dan jamak. Salah juga. 3, mengenal bentuk-bentuk jamak. Baik, kalau saya sarankan nanti
nggak usah buku tambahan, buku tulis. Langsung Langsung. coret di sini. Iya. Antum biar gak repot bawa 2 buku ketika merojaah. Oh ini mana ya caranya? Nggak usah. Langsung coret aja bukunya. Gak usah eman. Rusak tubuh mana? lebih mengena dicoret. Iya. Iya. Baik, nanti ini caranya ya ditulis aja serapi mungkin ya, kalau bisa nulis catatan serapi mungkin biar semangat perojaannya. Penampilan buku itu sangat mempengaruhi kerapian. Kalau warna, kalau dalam cetakan bahasa Arab itu ya kitab Arab itu kertas yang berwarna putih ini nggak menarik. Yang menarik berwarna krem. Kemudian tulisannya berwarna-warni, judulnya warna merah, dalilnya berwarna merah, kayak Quran hadisnya, yang lainnya berwarna hitam. Itu lebih menarik, sangat membantu untuk lebih kuat untuk membaca lama, betah di hadapan buku gitu. Itu kalau gak karu-karuan di sini materinya, catatannya nyempal di sini ya, ini atau di sini misalnya, kasih tanda panas, misalnya gitu, ya, kasih panah gitu. Nah jadi serapi mungkin. Kalau dulu kalau kita di kitab itu nulisnya malah miring gini, jadi penuh segini itu miring sampai sini. Atau kalau enggak, kalau pendek-pendek penjelasannya ya taruh di sampingnya aja. Pokoknya segera antum tempat. ya betah baca lah. Ya. Pemilik cilik. Nah, lanjut. Pertemuan keempat, materi. 1. Isim ditinjau dari penjelasan atau Dari jelas sebelumnya. dari jelas atau Ditambahin. belumnya. Mas, jelas belumnya. Oh, jelas Belum, belumnya. ya betul. Suatu benda. Target materi 1. Mengetahui perbedaan isim nakiroh dan ma'ruf. Oh, makrifat. Ma'rifat. Udah, makrifat. Bukan ma'rifatnya orang sufi ya. Nah, ma'rifat. Makrifat. Gak ada hakikat, gak ada syariat, gak ada. Ma' pakai ain. Ya, ma'rifah. 2. Mengetahui bentuk-bentuk isim ma'rifah dan perinciannya. Pertemuan kelima, materi 1. Isim ditinjau perubahan harokat akhir. Target materi 1. Mengetahui perbedaan isim yang mu'rab dan mabni. 2. Mengetahui bentuk isim mabni dan pencitraannya. Perinciannya. Waduh. Ada Rocky Gerung. Loli tinggi. Kok iso tahu ada pencitraan Pemilu iki, Pak. Efek Mlebu sore. Mlebu sore iki. Aku paket, Pak. Mlebu sore ya. Pertemuan ke-6, materi. Fi'il ditinjau dari huruf penyusunnya. 2. Fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Materi, target materi 1. Mengetahui perbedaan fi'il mu'tal Mu'tal. dan fi'il sahih. 2. Mengetahui perincian dari fi'il mu'tal dan contoh-contohnya. 3. Dapat membedakan antara fi'il madhi, mudhari dan amr. Oke. 14. Pertemuan ke-7, materi. 1. Fi'il ditinjau dari objek. 2. Fi'il ditinjau dari pelakunya. Target materi 1. Mengetahui perbedaan lazim dan Muta'addi. Double D ya. Muta'addi begitu. muta'addi. Itu tanda apa ya? Tanda melaju gitu. Itu diganti dengan tanda petik di atas ya, pakai ain, muta'addi. Dan muta'addi Double serta muta'addi. muta'addi ya, muta'addi serta contohnya. 2. Dapat membedakan antara fi'il mabni
maklum dan mabni Majhul. Majhul. majhul majhul Ya. majhul Majhul. Ya. Bukan majnun. Nah, majnun apa majnun? orang bodoh. Iya. Baik, ketiga. Dapat mengubah dari bentuk maklum menjadi majhul. Pertemuan ke-8. Materi 1. Fiil ditinjau dari perubahannya. Fiil mabni. Target materi 1. Mengetahui perbedaan fiil mabni dan fiil mu'rab. 2. Mengetahui bentuk-bentuk fiil mabni dan tandanya. Pertemuan ke-9. Materi 1. Fiil ditinjau dari perubahannya. Fiil mu'rab. Target materi 1. Mengetahui pengertian dari fiil mu'rab. 2. Mengetahui bentuk-bentuk amil yang masuk pada fiil mu'rab. Amil ya, bukan amir. Amil. Amil. Amil ya. Tapi itulah ya, pokoknya bisa menyimpulkan sendiri berapa yang kita belum paham istilah-istilah ini. Ya. Banyak banget ya kan, ada istilah-istilah baru. Karena itu pelan-pelan kita belajar. Yang penting bisa dipahami, dan nanti kalau seandainya ada yang belum paham, betul-betul belum paham tapi setengah-setengah, langsung tanyakan, jangan sampai kita ada yang ketinggalan ya. Saya pengennya itu semuanya langsung bisa, bukan sebagiannya saja. Aktif kan? Interaktif ya. Langsung tanya, diskus langsung di WhatsApp itu. Tidak usah gini langsung. PE Apa? di rumah itu. Bingung, Tanya kok bingung di rumah, kan sudah jelaskan. Nggak bisa kan Lupa gitu. langsung gini kan saja Pak, langsung tanya, langsung Hmm. interaktif. Hmm. Yang lain Belajar apa ilmu kodoan. PE di rumah Ya. perusahaan lupa. Nggak bahas, kalau lupa tanyakan ya, lupa tanyakan. Yang penting kalau ketika pertemuan jangan sampai ada yang belum paham ya. Dari kata per katanya jangan sampai ada yang belum paham, harus paham semua. Tanyakan langsung ya, gitu ya. Taib sudah masih belum mulai kita ya. Kita lepas, kita mulai aja, kita libur dulu ini ya, nggak pakai ini dulu. Kita mulai di pertemuan yang pertama. Bayangkan pertemuan pertama segini banyaknya. Mungkin ya, mungkin kalau masih awal-awal mungkin satu pertemuan langsung. Dua. Langsung kosong boleh. Kosong ya. Iya, Gampang. coba dibaca pertemuan pertama, Mas Abdullah dibaca. Pertemuan ke-1. Materi A. Pembagian kata, isim, fiil, dan huruf. B. Isim ditinjau dari penyusun huruf akhirnya. Target materi. Dari penyusun, isim ditinjau dari penyusunan ya ini kan. Antum tambahi penyusunan. Kalau penyusun kan berarti yang menyusun kan, dari penyusunan huruf akhirnya. Target materi. 1. Mengetahui perbedaan isim, fiil, dan huruf secara umum. 2. Mengetahui pembagian isim ditinjau dari penyusunan huruf akhirnya beserta contoh-contohnya. Pembahasan. A. Pembagian kata. Dalam bahasa Arab, kata hanya ada 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Baik, stop. Pembagian kata. Sekarang kita membahas tentang kata. Kata itu adalah susunan dari beberapa huruf, ya kan? Susunan dari beberapa huruf kata. Dan kata dalam bahasa Arab tidak lepas, tidak keluar dari 3: isim, fi'il, huruf. Huruf ya, harfun. Gampangnya isim itu kata benda, baik terlihat maupun tidak terlihat.
Fi'il itu kata kerja. Kata kerja, baik itu sudah berlalu kata kerjanya, atau akan dilakukan, atau sedang dilakukan. Pokoknya pekerjaan aja. Pekerjaan di sini maksudnya adalah melakukan sesuatu. apa ya? Bukan hanya manusia, ya. Pokoknya sesuatu yang itu bergerak, ya. Atau terjadinya misalnya peristiwa, itu disebut dengan fi'il. Misalnya gelas itu pecah. Nah, pecah ini fi'il. Gelas itu pecah. Orang itu berjalan, jelas kalau berjalan. Orang itu berjalan. Itu kan peristiwa berjalan. Kemudian si fulan sholat, jelas, ya. Si fulan tidur. Nah, atau misalnya